Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kok belum kurang semangat? Tepuk anak santri. Aku anak santri, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, bapak ibu guru ditaati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Malas, malas, no. Rajin, rajin, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang sudah masuk di kelas 5. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ahmad Abidurrahman At-Tahiri nggak masuk ya. Ahmad Ibadurrahim Al-Khalid. Anissa Zahratul Atiyah. Iya, pintar. Muhammad Abidullah Al-Azami. Hadir. Dion Firman Afandi. Iya. Citro Gautama Putra. Iya. Karunia Indah Lestari. Nah, ya. Jadi masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Zahro dipimpin doanya. Berdoa mulai. Ya, semua kalau kita perhatikan dulu sebelum berdoa, ya kalau kita berdoa, jadi tangan kita diangkat ya, semua menata hati kita supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, jadi nanti pembelajaran kita kali ini yaitu tentang surat At-Tin. Nah, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama apa? Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap saling mengingatkan dan berpegang teguh sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat At-Tin. Yang ketiga, memahami makna At-Tin dengan benar. Yang keempat, membaca At-Tin dengan baik dan benar. Yang kelima, menulis kalimat Al-Quran ya At-Tin dengan baik dan benar. Yang keenam apa? Menunjukkan hafalan At-Tin dengan baik dan benar. Itu tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah itu kita ya sebelum membaca Al-Quran, coba anak-anak yang dilakukan dulu apa seharusnya? Wudu. Iya, pintar. Wudu dulu ya. Jadi wudu. Terus sebaiknya kalau membaca Al-Quran juga kita menghadap ke kiblat. Nah, jadi pentingnya kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sangat penting. Karena barang siapa yang pengen bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa pengen bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Barang siapa yang pengen bahagia dua-duanya, yaitu di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Maka kita harus semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang apa tadi? Surat At-Tin. Apakah At-Tin itu artinya ya? Ayo kita supaya lebih menarik, ini kita lihat ada video pembelajarannya ya. Nah, ditonton sama-sama. Kayak apa di sini? Perhatikan.
video yang kita simak tadi sama-sama, anak-anakku paham betul itu tadi? Kenapa? Membicarakan tentang apa tadi itu? Isinya tentang apa? Tentang surat At-Tin, tentang buah tin. Di situ ada buah tin, ada gambarnya tadi? Ada ya, tahu nggak buah tin yang mana? Satunya buah zaitun. Nah, sekarang ibu yang membacakan, nanti kalian menirukan ya, dibuka ya materi kita surat At-Tin. Ibu membaca sekali, nanti kalian menirukan sama-sama ya. Ya, dibuka. Ya. Sudah ketemu? Ketemu ya? Oke. Dibacakan, nanti kalian menirukan ya setelah ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Wadaqallahul adzim. Iya, perhatikan. Jadi anak-anakku di sini wattini wazzaitun. Nah, di sini ya materi watin atin. Di situ ada bacaan apa ya? Wattini wazzaitun. Ini wattini wazzaitun. Di sini kenapa bacanya banyak tun? Ini karena dibaca mat. Ini mat. Jadi mat tobi'i tapi ada di akhir kalimat. Berarti bacanya mat arid lisukun. Ya. Mat arid lisukun. Bacanya jadi wattini wazzaitun. Kemudian kalau buah zaitun itu banyak mengandung minyak. Minyak zaitun ada di Baitul Maqdis ya. Sedangkan yang ayat kedua Bukit Sinai. Tadi ada gambarnya ya, Bukit Sinai. Ada Bukit Sinai. Kemudian yang ketiga itu menyebutkan tentang kota yang aman. Kota mana tadi? Mekah. Kenapa kok dianggap aman? Iya, karena Allah menjamin orang kalau masuk ke kota Mekah maka dijamin keamanannya oleh Allah. Ya, Mekah. Kemudian yang keempat, surat ini ayat keempat menjelaskan manusia itu diciptakan paling sempurna. Tahu nggak bedanya manusia sama makhluk lain itu bedanya apa? Kalau manusia punya apa ya? Apa? Nggak otak gitu. Otak apa akal? Akal ya, benar, otak maksudnya akal. Jadi manusia bisa mikir, ya kan? Kalau kita pasti bisa ya. Kalau mau berusaha. Lanjut yang ayat 6 menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah itu akan mengembalikan manusia. Yang kelima dulu ya, manusia ya ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana itu tempat rendah? Di neraka. Kalau manusia nggak mau menuruti perintahnya Allah, maka dia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali siapa? Illaladina amanu, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu apa toh? Tahu nggak? Kita percaya. Iman itu artinya percaya kepada siapa? Allah. Kalian percaya nggak kalau Allah itu ada? Percaya. Jadi harus percaya, orang kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Adanya langit, adanya bumi dan isinya. Isinya langit apa aja? Matahari. Lagi? Bumi. Kok bumi? Orang di langit kok bumi? Bulan, planet, apalagi? Meteor? Bintang, bener. Iya, bintang. Meteor. Iya. Terus yang ada di bumi apa aja? Hewan, makhluk ya, manusia, tumbuh-tumbuhan itu juga makhluk ya. Manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu jadi yang menciptakan Allah. Bukti kalau ada pasti ya adanya gunung ya, adanya lautan, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Lanjut yang ketujuh,
Atin ini menjelaskan bahwa kelak itu akan ada hari pembalasan atas semua perbuatan manusia maka nggak boleh ya tidak percaya sama buktinya Allah. Kita harus percaya yakin. Dan yang kedelapan apa? Allah itu adalah hakim yang paling adil. Hakim yang paling adil. Sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Ya. Pertanyaan kayak gitu. Ya, kalau sudah berarti sekarang ini ada tugasnya. Tadi nggak ada yang mau tanya? Udah jelas? Ayo, coba tentang atin. Misalnya tadi kayak apa aja contohnya amal soleh itu? Amal soleh itu amal yang baik apa yang enggak? Apa contohnya ya? Menolong orang yang kesusahan, yang kena musibah, misalnya gunung meletus, rumahnya kebakaran, itu kita tolong ya. Terus membantu ibunya. Apalagi? Mana? Apa ya yang baik-baik? Ngaji, menuntut ilmu juga amal soleh apa bukan? Amal soleh, amal yang baik, berdoa, sholat ya, dan banyak lagi. Nah sekarang sambil, kalau ada yang pertanyaan lagi nggak ada? Iya silahkan. Oh iya, pertanyaan nanti lagi kita pertemuan depan. Pertanyaan yang nggak persiapan nanti bisa kita lihat. Iya pengen lihat pertanyaan. Ada lagi yang tanya nggak ada? Nah berarti kalau nggak ada kita belajar ngerjain yang ini. Nanti yang dikerjakan biasanya ditulis namanya. Ini di sini dikerjain langsung, dibaca agak keras ya, yang tartil yang bagus ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'did-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Iya, bilang ya, Nana. Kasih Nana. Ya, siapa yang belum bagian? Ya, udah ya. Nah, setelah ini, jadi kesimpulannya pada kali ini kita belajar Quran surah Atin. Atin tadi ada berapa ayat? 8 ayat. Dia itu urutannya ke berapa? 95. Disebut surat Makkiyah. Apa Makkiyah? Diturunkan di kota Mekah. Ada yang pertanyaan lagi nggak? Jadi itu tadi yang anak pentingnya kita belajar ya. Menuntut ilmu itu sangat penting, apalagi di dalam Islam. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Apa anak-anak? Hukumnya wajib. Jika dikerjakan, wajib itu gimana? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Maka kita orang Islam harus rajin menuntut ilmu. Oke, sekarang hitungan 3, semua peralatan dimasukkan ke dalam tas. Oke, 1, 2, 3. Persiapan kita berdoa ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan kali ini Ibu tutup sampai sekian ya, duduk yang rapi. Nah, kita berdoa dulu sebelum ditutup. Jadi kita pertemuan depan nanti belajar lagi tentang makna kandungan surah Atin. Ada tugas lagi nanti di rumah belajar menulis ya Quran surat Atin supaya lama-lama nanti tulisannya menjadi bagus. Kalau sedikit-sedikit sering nulis nanti tulisannya tambah bagus ya. Belajar menulis Al-Quran. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pertemuan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.